Selamat datang kembali. Hari ini kita mau menelaah lebih dalam ya satu bab yang menurut saya menarik banget dari materi yang Anda bagikan. Bab 3, Malaikat, Iblis, dan Perjuangan Epik Kehidupan. Kita bakal kupas nih pertarungan kayaknya kosmik gitu ya, antara egoisme dan kerjasama dalam evolusi. Anda pernah kepikiran nggak sih, tubuh kita ini kan isinya triliunan sel, ya kan? Banyak banget. Nah, kok bisa gitu nggak semuanya itu memberontak jadi kanker setiap saat? Kayak ada potensi rusuh massal gitu di dalam diri kita, tapi kok ya aman-aman aja seringnya. Nah, bab ini ngenalin konsep namanya malaikat Darwin. Bukan malaikat beneran ya, tapi ini kayak kekuatan evolusi yang mendorong kerjasama. Jadi penyeimbang buat iblis Darwin itu tuh dorongan egois yang mungkin udah pernah kita singgung dikit lah sebelumnya. Kita nanti lihat gimana mekanisme malaikat ini yang neken egoisme ini muncul di mana-mana. Mulai dari, ya itu tadi, perang lawan kanker di tubuh kita, terus gimana prinsip yang sama jalan buat ngatur masyarakat misalnya, biar nggak rebutan sumber daya sampai habis. Bahkan sampai ke pertanyaan gede, kenapa sih kehidupan di alam semesta ini kok kayaknya rapuh banget gitu? Jadi misi kita sekarang, ya ngebongkar logika malaikat sama iblis ini, terus lihat artinya buat kita apa, gitu, berdasarkan bab ini. Oke, siap. Mari kita langsung bedah ya. Mulai dari yang paling deket dulu nih, medan perang di tubuh kita, kanker. Dulu kan kayak yang disebut di materi Anda, orang mikirnya kanker itu kayak parasit jahat dari luar gitu. Tapi terus di abad ke-19 ada dokter namanya Rudolf Virchow, dia pakai mikroskop terus nemuin hal yang kagetin. Sel kanker itu ternyata sel kita sendiri. Sel kita yang belot, jadi egois, terus berkembang biak gila-gilaan, nggak peduli sama badan kita secara keseluruhan. Nah, penemuan itu langsung bikin, teka-teki besar kan? Tubuh kita ini kan contoh kerjasama yang luar biasa banget. Ada berapa tadi? 30 triliun sel ya? Masing-masing punya tugas, kerja bareng harmonis gitu. Tapi, di saat yang sama, tiap sel itu punya program dasar dari evolusi. Buat apa? Ya, buat replikasi diri sebanyak mungkin, demi garis keturunannya dia sendiri. Nah, itu iblis egoisnya. Pertanyaannya jadi gini, kok bisa kerjasama ini menang hampir sepanjang waktu? Kenapa tubuh kita nggak terus-terusan perang saudara antar sel gitu? Nah, disinilah peran si malaikat Darwin dari bab ini masuk. Ini tuh bukan satu hal, tapi sekumpulan mekanisme hasil seleksi alam yang bikin kerjasama itu jadi strategi yang lebih unggul buat kelangsungan hidup organisme secara keseluruhan. Tubuh kita selama jutaan tahun evolusi gitu, udah ngembangin cara-cara canggih buat neken atau bahkan ngehukum sel yang coba-coba curang atau belotot. Bisa dibayangin kayak ada sistem pengawasan internal yang ketat banget gitu. Di satu sisi ada dorongan iblis dari sel, pengen gandain diri terus-terusan, pengen hidup selamanya, pengen nyerap sumber daya sebanyak-banyaknya, pengen tahan banting dari serangan apapun. Ya persis kayak kelakuan sel kanker lah. Tapi di sisi lain, ada malaikat penjaga dari organisme. Mekanismenya macam-macam nih. Ada sistem yang aktif ngerem sel biar nggak membelah diri kecepatan. Ada semacam tombol bunuh diri terprogram, namanya apoptosis, yang bakal nyala kalau sel rusak atau mutasinya bahaya. Ada sistem distribusi sumber daya yang diatur ketat biar adil. Terus ada polisi, kayak sistem imun yang patroli, nyari, dan ngancurin sel pemberontak. Nah, ini semua itu strategi kolektif buat jaga keutuhan bareng-bareng. Jadi perang lawan kanker di dalam tubuh kita ini sebenarnya bukan cuma urusan medis ya. Kalau kita lihat pakai kacamata bab ini tuh kayak contoh kecil dari pertarungan fundamental antara egoisme sama kerjasama. Dan itu terjadi di semua level kehidupan, termasuk di masyarakat kita juga. Wah, ini ngubah cara pandang banget sih. Coba kita geser ke level masyarakat deh. Pakai contoh yang diangkat di materi Anda juga. Tragedi sumber daya bersama, kayak perikanan. Kita ingat kan kasus perikanan ikan bakalau di Grand Banks yang hancur total? Tiap kapal nelayan karena dorongan ekonomi jangka pendek, ini bisa dibilang iblis Darwin dalam bentuk tekanan pasar ya. Lomba nangkap ikan sebanyak mungkin. Hasilnya, ya gitu, populasinya anjlok, akhirnya semua nelayan rugi juga dalam jangka panjang. Itu contoh iblis menang telak banget. Betul. Nah sekarang, gimana malaikat bisa masuk di situasi kayak gitu? Bab ini ngajak mikir, gimana kalau kita ubah aturan mainnya? Bukan ngarep nelayan tiba-tiba jadi baik hati ya, tapi dengan bikin sistem insentif yang beda. Contoh ekstrimnya nih,
Bikin aturan super keras, terus ditegakin beneran. Misalnya, siapa aja yang ketahuan langgar kuota tangkap, izin melautnya dicabut permanen. Udah, nggak ada ampun. Wah, kalau aturannya gitu terus sih, hitung-hitungan untung ruginya langsung berubah total ya. Tiba-tiba, nyurang, nangkep ikan kebanyakan, jadi resikonya gede banget. Resiko kehilangan kerjaan selamanya kan jauh lebih serem daripada untung sesaat dapat ikan lebih. Nah, dalam kondisi gini, kerjasama, nurutin kuota, malah jadi pilihan paling masuk akal buat jangka panjang semua orang. Tabel teori permainannya jadi beda banget. Persis. Ini nunjukin pelajaran penting nih. Solusi buat tragedi bersama kayak gini tuh seringnya bukan cuma soal moral individu, tapi soal desain sistem. Hukum, norma sosial, regulasi pasar, gimana aturan ditegakkan, semua ini tuh kayak arsitektur pilihan yang bisa kita rancang. Bisa buat dorong kerjasama, atau malah nggak sengaja ngasih insentif ke perilaku egois yang rusak. Kita bisa secara sadar gitu, merekayasa malaikat Darwin dalam bentuk aturan main yang pinter. Dan kemampuan buat nekan pembelotan demi kebaikan bersama ini, ternyata bukan cuma trik sesekali doang. Menurut bab ini tuh kunci fundamental yang bikin lompatan-lompatan gede dalam sejarah kehidupan di bumi bisa terjadi. Peristiwa ini disebut transisi evolusioner utama, atau MIT. Ini momen-momen penting banget di mana unit-unit yang lebih simpel, belajar kerjasama erat banget, sampai mereka ngebentuk level organisasi kehidupan baru yang lebih kompleks. Kemenangan besar malaikat kerjasama atas iblis egoisme di level sebelumnya. Wah, kedengerannya penting banget ya. Bisa kasih contoh nyata nggak dari transisi besar ini yang dibahas di sumber Anda? Biar lebih kebayang gitu. Tentu, tentu. Salah satu contoh awal yang dibahas itu terbentuknya sel pertama dengan membran pelindung. Bayangin aja supurba, gitu, isinya molekul replikator kayak RNA. Nah, di situ ada potensi iblis yang disebut sumber Anda, monster Spiegelman. Ini analogi buat RNA egois yang cuma bisa replikasi super cepat tapi nggak ada gunanya, ngabisin bahan baku aja. Nah, munculnya membran sel itu bisa dilihat sebagai malaikat pertama. Membran ini bikin batas, kayak lingkungan pribadi yang aman di dalamnya. Jadi, molekul-molekul yang kerjasama buat bangun fungsi kompleks bisa terlindungi dari penumpang gelap egois di luar. Tanpa batas ini, kerjasama molekular yang rumit mungkin nggak akan pernah stabil. Contoh lain yang lebih dekat ke kita ya, lompatan dari organisme satu sel ke organisme multiseluler kompleks kayak hewan, tumbuhan, ya termasuk kita ini. Transisi ini nggak bakal mungkin terjadi tanpa evolusi malaikat internal yang canggih banget buat neken iblis pemberontakan seluler alias kanker. Sistem imun, mekanisme perbaikan DNA, apoptosis tadi, semua ini inovasi evolusi yang bikin triliunan sel bisa kerjasama jadi satu organisme utuh. Kalau mekanisme ini lemah, organisme gede nggak bakal bisa tahan lama. Jadi, tiap langkah ke kompleksitas yang lebih tinggi ini bukti kemenangan kerjasama yang berhasil ngalahin dorongan egois di level bawahnya berkali-kali. Jadi, pertarungan abadi antara malaikat dan iblis ini bukan cuma metafora ya, tapi beneran jadi mesin penggerak evolusi kompleksitas kehidupan. Kita bisa ada di sini ya karena dalam garis keturunan kita, si malaikat ini lebih sering menang. Atau paling nggak cukup sering lah ya buat bawa kita sampai sekarang. Tapi, apa selalu gitu? Selalu menang? Nah, disinilah bab ini mulai masuk ke sisi yang, lebih gelap dan mungkin agak aneh ya. Ada konsep namanya mutan kamikaze. Ini awalnya diusulkan ahli ekologi Matsuda sama Abrams. Mereka bikin model matematik yang katanya sih teramati juga di alam tentang skenario yang ganjil banget. Bayangin ada spesies mangsa yang berevolusi jadi super ahli ngindarin predator. Saking ahlinya nih mereka jadi terlalu takut buat keluar cari makan atau kawin. Akhirnya, populasinya nyusut terus punah. dan karena mangsanya hilang, ya predatornya ikut punah juga. Ini gagasan yang cukup bikin, gimana ya, merinding ya. Evolusi proses yang kita kira tujuannya adaptasi, biar bisa survive, ternyata bisa juga ngarah ke kehancuran total. Semacam bunuh diri evolusioner. Nah, gimana kita bisa ngertiin paradoks ini? Salah satu alat bantu mikir yang ditawarin bab ini, itu konsep bias penyintas atau survivorship bias. Iya. Saya ingat contoh klasiknya dari sumber Anda. Soal pesawat pengebom di Perang Dunia II itu kan. Militer mau bikin pesawatnya lebih kuat. Jadi mereka analisa pesawat-pesawat yang balik dari misi terus dicatat di mana aja lubang pelurunya. Logika awalnya kan,
Ya perkuat aja bagian yang paling banyak kena tembak gitu kan? Lubang peluru di pesawat yang balik itu justru nunjukin bagian mana yang nggak vital. Pesawat itu bisa ketembak di situ dan masih bisa pulang. Bagian yang paling perlu diperkuat itu justru bagian yang nggak ada lubang pelurunya di pesawat yang kembali. Loh kok bisa? Ya karena pesawat yang ketembak di bagian vital, misalnya mesin, kokpit, tangki bensin, nggak pernah balik buat dianalisa. Datanya hilang sama pesawatnya. Fokus ke penyintas doang malah ngasih gambaran keliru soal di mana letak kelemahan sebenarnya. Oke, analogi pesawatnya jelas banget. Terus gimana bias penyintas ini diterapin ke pemahaman kita soal kehidupan di bumi secara keseluruhan? Ini lompatannya lumayan jauh nih. Logikanya gini, kita lihat kehidupan di bumi ini kan, wah, tangguh banget ya. Udah tahan banting lewat zaman es, dihantam asteroid, kena letusan gunung super dahsyat selama hampir 4 miliar tahun, kita jadi cenderung mikir, oh kehidupan itu emang dasarnya kuat, ulet, nggak gampang nyerah. Tapi gimana kalau pandangan ini tuh hasil dari bias penyintas skala kosmik? Kita ada di sini ngelihat ketangguhan ini, ya karena kita ini produk dari satu garis keturunan kehidupan di satu planet yang kebetulan aja berhasil selamat dari macam-macam potensi kegagalan evolusioner. Kita kan nggak bisa lihat miliaran atau triliunan eksperimen kehidupan lain yang mungkin pernah mulai di planet lain di alam semesta, tapi terus gagal total. Mungkin di planet-planet itu, iblis Darwin internalnya terlalu kuat. Misalnya, kompetisi antar spesiesnya terlalu ganas, atau eksploitasi sumber dayanya nggak kekontrol, atau mungkin mereka kena mutasi kamikaze, kayak contoh tadi. Mereka pun punah sebelum sempat jadi kompleks atau kedeteksi sama kita. Jadi, kita cuma lihat pemenang tunggal sejauh ini, dan keliru nganggap kemenangan itu hal biasa atau pasti terjadi. Sumber Anda pakai analogi yang lumayan nyelekit sih. Kita ini mungkin kayak satu-satunya orang yang selamat dari permainan Russian roulette kosmik yang diikutin miliaran planet. Terus kita dengan naifnya mikir, wah pistolnya pasti nggak bahaya. Padahal kita cuma beruntung luar biasa, yang lain udah pada tewas. Atau kayak analogi lain di materi Anda, kita ini penghuni terakhir di gudang kentang raksasa. Semua koloni kentang lain udah punah karena leluhur mereka punya gen kamikaze yang bikin mereka makan semua kentang tanpa nyisain buat ditanam lagi. Kita selamat ya karena kebetulan nenek moyang kita nggak punya gen itu atau punya malaikat yang cukup kuat buat ngendaliinnya. Jadi keberadaan kita ini dengan segala kompleksitas dan kecerdasan ini bukan otomatis bukti kalau kehidupan itu pasti kuat dan bakal selalu menang ya. Bisa jadi kita ini cuma anomali statistik, pemenang lotre kosmik yang peluangnya kecil banget gitu. Ini benar-benar muter balikin perspektif dan jujur aja agak ngeri juga ya kalau dipikirin dalam-dalam. Tepat. Dan berangkat dari pemikiran inilah, bab ini kemudian ngenalin gagasan utamanya, hipotesis kerapuhan kehidupan, fragility of life hypothesis. Intinya, hipotesis ini bilang gini, proses evolusi Darwinian dengan dinamika iblis kompetisi dan egoisme yang nempel di dalamnya, itu secara inheren cenderung asilin potensi buat hancurin diri sendiri. Kehidupan kompleks kayak kita di bumi selama miliaran tahun ini mungkin bukan karena kehidupan itu tangguh dari sononya, tapi lebih karena serangkaian keberuntungan yang luar biasa panjang dalam ngadepin jebakan-jebakan evolusioner ini. Wah, ini klaim yang kuat banget ya. Apa aja argumen atau bukti yang dikasih di bab ini buat dukung hipotesis yang kedengarannya agak radikal ini? Bab ini ngasih setidaknya 3 jalur bukti utama sih. Pertama, bukti A dari rekaman fosil. Sejarah kehidupan di bumi itu kan nggak mulus-mulus aja ya ceritanya. Malah penuh sama episode kepunahan massal yang dramatis. Sumber Anda malah nyebut hipotesis media dari Peter Ward yang lebih jauh lagi bilang kalau banyak kepunahan ini justru gara-gara kehidupan itu sendiri yang ngubah kondisi planet sampai ngerugiin dirinya. Contoh paling terkenalnya, peristiwa oksidasi besar sekitar 2,4 miliar tahun lalu. Cyanobacteria nyemarin atmosfer pakai oksigen hasil sampingan fotosintesis mereka. Ternyata itu racun buat mayoritas kehidupan anaerobik waktu itu. Hasilnya, kepunahan massal pertama gara-gara makhluk hidup. Tabel di sumber Anda itu ngerangkum beberapa kejadian mirip. Jadi, sejarah nunjukin kehidupan bisa jadi musuh terburuk buat dirinya sendiri. Kedua, bukti B dari paradoks Fermi. Pertanyaan terkenal dari fisikawan Enrico Fermi itu. Kalau alam semesta ini gede banget dan tua banget, bintang sama planetnya triliunan, di mana semua peradaban alien? Kok kita nggak lihat tanda-tanda kehidupan cerdas di luar sana? Banyak sih penjelasannya, tapi hipotesis kerapuhan kehidupan ini nawarin satu jawaban yang agak suram. Mungkin kehidupan cerdas itu sering muncul, tapi
Iblis Darwin atau mutasi kamikaze versi kosmik, mungkin bentuknya perang nuklir, bencana lingkungan, atau AI lepas kendali, secara rutin musnahin mereka sebelum sempat nyebar luas atau komunikasi antar bintang. Mungkin sepinya kosmos ini bukan karena kehidupan itu jarang, tapi karena kehidupan itu rapuh dan cenderung rusak diri sendiri. Ketiga, bukti C dari ancaman eksistensial kita sekarang. Coba lihat masalah terbesar yang kita hadapi sekarang. Perubahan iklim gara-gara eksploitasi sumber daya, risiko perang nuklir gara-gara rebutan kekuasaan, potensi bahaya dari senjata biologis, atau AI super cerdas yang nggak sejalan sama nilai kita. Menurut argumen di bab ini, semua ancaman ini bukan kecelakaan sejarah atau cacat khusus manusia. Mereka ini manifestasi modern dari dorongan Darwinian fundamental yang sama, rebutan sumber daya, kekuasaan, keunggulan kompetitif, termasuk soal kecerdasan. Kalau hipotesis kerapuhan ini benar, ya ancaman-ancaman ini konsekuensi yang hampir nggak bisa dihindarin dari logika evolusi itu sendiri. Iblis yang sama yang mungkin udah bikin kehidupan di tempat lain diam aja. Wow, ini benar-benar ngasih bengkai baru ya buat tantangan global kita sekarang. Bukan cuma masalah politik atau teknologi, tapi mungkin bagian dari pola evolusi yang jauh lebih dalam dan lebih tua. Kita jadi bukan kayak puncak evolusi yang jaya gitu, tapi mungkin spesies yang lagi jalan di pinggir jurang yang diciptain sama proses evolusi itu sendiri. Cukup bikin resah sih ini. Tapi penting digarisbawahi ya, seperti yang ditekankan juga di bab ini, hipotesis ini tujuannya bukan buat nyalahin manusia secara unik. Kalau hipotesis ini benar, kecenderungan ke arah kerapuhan atau penghancuran diri ini kayaknya udah ketanam di logika dasar evolusi kompetitif itu sendiri. Ini bisa berlaku buat bentuk kehidupan apa aja, di mana aja munculnya di alam semesta. Kita cuma contoh kasus terbaru aja yang lagi ngejalanin. Kalau gitu, apa dong peran kita sebagai manusia dalam cerita besar ini? Ada nggak yang bikin kita beda? Nah, disinilah mungkin ada sedikit harapan ya, atau paling nggak sebuah keunikan. Kita, manusia, sejauh yang kita tahu nih, mungkin satu-satunya spesies di bumi dan mungkin di alam semesta yang ngembangin kapasitas buat kesadaran diri, rasionalitas tingkat tinggi, empati yang luas, sama kemampuan perencanaan jangka panjang yang kompleks. Kita bisa ngerti dinamika iblis Darwin ini. Kita bisa analisa konsekuensi tindakan kita. Dan yang paling penting, kita punya potensi buat secara sadar milih jalan yang beda. Kita bisa secara sengaja ngerancang dan ngebangun malaikat Darwin yang lebih kuat dalam bentuk institusi global, norma etika, teknologi yang bijak, sistem ekonomi berkelanjutan buat ngelawan dorongan destruktif bawaan ini. Kita punya potensi jadi spesies pertama yang ngakalin jebakan evolusi ini. Bukan cuma buat kita sendiri, tapi mungkin buat kehidupan di bumi secara keseluruhan. Tapi sumber Anda juga ngasih peringatan keras soal urgensi kan ya? Waktu kita mungkin nggak banyak, apalagi dengan munculnya teknologi-teknologi eksponensial kayak rekayasa genetika canggih atau kecerdasan buatan super. Teknologi ini bisa mempercepat perlombaan senjata, baik beneran maupun kiasan, ke arah kapasitas ngerusak yang belum pernah ada sebelumnya. Jauh lebih cepat daripada kemampuan kita buat ngembangin kebijaksanaan kolektif atau malaikat sosial yang bisa ngendaliinnya. Keberuntungan kita selama 4 miliar tahun ini bisa jadi habis cuma dalam hitungan dekade atau abad kalau kita nggak hati-hati. Jadi, pertanyaan pamungkas yang diajuin bab ini, yang mungkin paling relevan buat Anda renungkan setelah penelaahan ini adalah, akankah kita sebagai spesies mampu pakai kecerdasan dan kesadaran unik kita ini buat secara kolektif, sengaja, dan cukup cepat ngerancang jalan keluar dari lintasan evolusi yang kayaknya cenderung rusak ini? Mampukah kita bangun malaikat kebijaksanaan, kerjasama, dan pandangan jangka panjang yang cukup kuat untuk benar-benar ngendaliin iblis persaingan buta dan egoisme jangka pendek yang ada di dalam diri kita dan sistem kita? Atau, apakah kita pada akhirnya cuma bakal jadi satu lagi contoh tragis dalam sejarah kosmik? Satu lagi ruangan kosong di gudang kentang alam semesta itu, korban dari mutasi kamikaze kita sendiri karena gagal ngelola kekuatan dahsyat yang justru lahir dari kecerdasan kita yang luar biasa. Dari perang diam-diam di dalam sel kita, sampai pertanyaan soal nasib kehidupan di skala kosmik, jelas ada pertarungan epik yang lagi kita jalanin baik di dalam diri maupun di luar. Ngerti konsep malaikat dan iblis Darwin ini paling nggak ngasih kita peta lah ya buat ngerti medan perangnya, taruhannya yang gede banget, dan mungkin petunjuk soal gimana kita bisa berjuang buat menang. Mungkin satu pertanyaan reflektif terakhir buat Anda bawa pulang dari sini. Dalam berbagai sistem yang Anda jalani sehari-hari, mungkin di kerjaan, di komunitas, atau bahkan dalam hubungan pribadi, di mana Anda bisa lihat jejak iblis Darwin ini bekerja. Mendorong kompetisi yang nggak sehat atau hasil yang rugiin semua.
Dan yang lebih penting lagi, bisa nggak Anda ngenalin atau bahkan ikut nyiptain malaikat Darwin kecil? Entah itu aturan main, norma baru, atau sekedar cara komunikasi yang beda yang bisa dorong lebih banyak kerjasama, kepercayaan, dan hasil jangka panjang yang lebih baik buat semua yang terlibat. Ini mungkin skala kecil dari tantangan besar yang kita hadapi bareng-bareng.